Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Perkenalkan, nama saya Riza Rahman SEMM, NIDN 0706128307. Saya merupakan dosen tetap yayasan pada program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah di semester genap yang saya ampuh, yaitu Studi Kelayakan Bisnis. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang bagaimana menilai aspek kelayakan investasi yang dilakukan suatu organisasi dari aspek pemasaran, dari aspek pasar, teknis, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek hukum, aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga dapat memberikan gambaran apakah suatu usaha dapat dijalankan, ditunda, atau dihentikan. Adapun CPL pada perkuliahan Studi Kelayakan Bisnis, yang pertama adalah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup di masyarakat serta menjunjung kemajuan peradaban yang berlandaskan pada Pancasila. CPL 2 menguasai perencanaan, pemodelan, pengembangan, dan inovasi bisnis digital. CPL ketiga mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik. Adapun CPL keempat dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yaitu mampu merencanakan, mengaplikasikan, dan mengembangkan bisnis baru yang berbasis teknologi. Adapun CPMK pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, yang pertama adalah mahasiswa mampu menyusun laporan studi kelayakan bisnis secara komprehensif sebagai dasar pertimbangan mengelola kegiatan entrepreneurial berdasarkan analisa aspek pasar, aspek pemasaran, dan berbagai macam aspek yang lainnya yang mendukung sebuah studi kelayakan. CPMK kedua, mahasiswa mampu beradaptasi dengan baik dalam pengelolaan kegiatan usaha. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan karakter entrepreneur, leadership, dan mengelola sebuah kegiatan usaha. CPMK keempat dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yaitu mahasiswa bisa memperoleh pengalaman bagaimana langkah-langkah dalam memulai bisnis. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan menggunakan pendekatan project based learning yang menekankan pembelajaran berbasis project. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga melakukan analisa bisnis langsung terhadap suatu kondisi usaha. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya adalah konsep dan pengertian studi kelayakan bisnis, aspek kelayakan pada studi kelayakan bisnis, yang ketiga adalah tahapan studi kelayakan bisnis, yang keempat proses studi kelayakan bisnis dalam organisasi, yang kelima etika dalam studi kelayakan bisnis, yang keenam aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis, yang ketujuh aspek lingkungan industri dalam studi kelayakan bisnis, 8 aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis, yang kesembilan aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis, 10 aspek manajemen dan sumber daya manusia pada studi kelayakan bisnis, ke-11 aspek sospolek dan keuangan dalam studi kelayakan bisnis, kedua analisa SWOT, yang ke-13 adalah menyusun laporan studi kelayakan bisnis. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah tugas individu sebanyak 10%, kuis sebanyak 10%, hasil PJBL dan project based learning adalah 30%, UTS 15%, UAS 15%, dan tentunya aktivitas partisipasi mahasiswa di kelas sebanyak 20%. Metode pembelajaran kami di kelas dilakukan melalui tatap muka dan penugasan secara blend learning, baik secara tatap muka langsung di kelas dan melalui metode daring, memanfaatkan software dan hardware dan aplikasi pembelajaran melalui siakat.unas.co.id. Pembelajaran dilaksanakan melalui ceramah, SCL, tanya jawab, dan pemberian tugas dengan outputnya adalah merupakan makalah hasil dari observasi yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap objek yang sudah ditentukan oleh Bapak dan Ibu dosen. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam, tetapi referensi utama yang digunakan pada mata kuliah studi kelayakan bisnis adalah menggunakan buku dari karangan Adyana di tahun 2020. Mari kita saksikan cuplikan video proses pembelajaran berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga perkuliahan ini tentunya dapat memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Berdoa dimulai. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini seperti yang sudah saya sempat jelaskan bahwa kita akan membahas materi terkait dengan studi kelayakan bisnis. Teman-teman pernah dengar nggak tentang studi kelayakan bisnis sebelumnya? Pernah nggak? Kira-kira menurut teman-teman semuanya, ya, menurut pandangan teman-teman semuanya, studi kelayakan bisnis ini apa sih manfaatnya kira-kira? Kalau menurut pengetahuan teman-teman lah kira-kira dari kata-katanya studi kelayakan bisnis, kira-kira apa sih manfaat dari studi kelayakan bisnis menurut teman-teman semuanya? Sepengetahuan teman-teman lah ya, kan teman-teman sudah semester 6 nih ya, pasti kan pernah atau sempat ya mendengar yang terkait dengan studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis. Kira-kira apa sih manfaatnya studi kelayakan bisnis? Ada yang tahu nggak? Silakan Roni. Menurut saya sih studi kelayakan mungkin meninjau kualitas sarana dan prasarana suatu bisnis. Sarana dan prasarananya apakah sudah mencapai suatu indikator tertentu untuk bisa dilanjutkan atau sudah layak terhadap konsumen gitu Pak. Oke, jawabannya bagus. Nanti itu ada di bagian dari materi yang akan kita bahas di studi kelayakan bisnis teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman, di pertemuan kali ini ya, kita akan membahas ya terkait dengan pengertian, tujuan, dan manfaat serta ruang lingkup dari studi kelayakan bisnis teman-teman semuanya. Dan di pertemuan ini ya, apa yang menjadi tujuan kita belajar kali ini, kita akan mendapatkan ya, teman-teman khususnya akan mendapatkan yang namanya kemampuan untuk memahami sebuah studi kelayakan sebuah usaha ya, apakah usaha tersebut nantinya itu akan bisa dilanjutkan, akan dipending, atau usaha tersebut akan diteruskan. Jadi itu esensi dari studi kelayakan bisnis. Dan capaian yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah teman-teman nanti mahasiswa mampu memahami pengertiannya dulu, karena semuanya akan bergantung bagaimana kita memahami konsep di awalnya. Bagaimana teman-teman memahami pengertiannya, lalu tujuan apa dari studi kelayakan bisnis, lalu bagaimana menjelaskan siapa saja yang membutuhkan sebuah studi kelayakan, lalu bagaimana hubungan studi kelayakan dengan investasi, lalu menjelaskan apa saja aspek-aspek yang nanti akan Anda teliti, Anda observasi dalam sebuah studi kelayakan, dan beberapa pencapaian yang lainnya yang teman-teman bisa lihat di layar yang sudah ada di depan. Oke, ini tujuan kita berkuliah kali ini. Mudah-mudahan nanti dengan perkuliahan yang kita lakukan, teman-teman bisa mendapatkan sesuatu nih, mendapatkan gambaran utuh dan komprehensif ya, bagaimana memandang sebuah studi kelayakan. Oke. Terkait dengan penilaian teman-teman semuanya, mungkin sudah sempat kita ketemu ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Penilaian kita bobotnya nggak jauh berbeda di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa penilaian kita, karena ini memang tugas sebuah mata kuliah yang nanti memerlukan sebuah observasi, sebuah tugas atau output ya teman-teman. Terkait dengan penilaian, nanti pembagiannya adalah seperti ini teman-teman. Tugas ada 10% ya jumlahnya, lalu kuis, nanti teman-teman akan mendapatkan kuis ya pada saat perkuliahan, itu 10% nanti seperti biasanya ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan. Lalu hasil dari project based learning ya, PJBL dan PBL ini 30%, mohon hati-hati karena ini nilainya juga paling tinggi teman-teman semuanya. Lalu ada UTS ya sekitar 15% dan UAS 15%, dan terakhir adalah aktivitas partisipatif. Jadi saya akan melihat dan menilai aktivitas partisipatif Anda di kelas, keaktifan teman-teman di kelas, termasuk presensi teman-teman di kelas. Jadi kalau misalkan teman-teman mau izin, mau ada kegiatan dan lain-lainnya, mohon bisa bijak dalam menempatkan atau melakukan izinnya. Karena kalau misalkan semakin Anda sering izin, maka nilai partisipatifnya akan berpengaruh kepada penilaian Anda di kelas. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Oke teman-teman semuanya, terima kasih kalau sudah paham. Oke, kita akan masuk ke poin pembahasan yang pertama terkait dengan pengertian dari sebuah studi kelayakan bisnis. Jadi yang dinamakan studi kelayakan bisnis ini adalah sebuah riset teman-teman.
Ya, studi kelayakan bisnis ini adalah sebuah observasi, penelitian, di mana apa yang diteliti? Yang diteliti adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan bisnis, ya, berhubungan dengan aspek-aspek yang berhubungan dengan bisnis. Jadi penelitian yang berhubungan dengan aspek-aspek yang berhubungan dengan bisnis. Apa saja aspek tersebut? Banyak, macam-macam. Ya, mulai dari aspek hukum, ya, aspek legal, kita bisa disebutkan begitu, aspek hukum, aspek legal, ya, lalu aspek pasar, aspek pemasaran, sosial, budaya, aspek. Yang pertama adalah menjadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan investasi. Ya, tadi sudah disebutkan ada 3 rekomendasi yang didapatkan dari sebuah hasil observasi dan penelitian. Ya, benar ya? Maka itu akan menjadi dasar sebuah keputusan investasi. Apakah dia akan diambil, apakah take it, ya, atau akan granted, atau kita akan tinggal investasinya. Ya, pilihannya begitu cuma. Lalu yang kedua, mengurangi resiko kegagalan usaha. Jadi studi kelayakan bisnis itu karena memang rigidnya suatu observasi, ya, maka ini akan mengurangi resiko kegagalan usaha. Tadi sudah saya sempat singgung sama teman-teman semuanya. Ada beberapa aspek, ya. Ada beberapa aspek. Yang pertama tadi aspek hukum, ya, hukum atau aspek formal, atau bisa disebut juga aspek legal. Ya, ini merupakan syarat dasar sebuah perusahaan, dia bisa beroperasi atau tidak. Aspek hukum atau aspek legal formal ini terkait misalkan ada nggak dia punya akte pendirian perusahaan, ya, ataukah ada nggak perusahaannya sudah punya NPWP, atau punya nggak yang namanya SIUP, ya, atau punya nggak dia NKV kalau misalkan dia perusahaannya bergerak di dalam bidang peternakan. Jadi izin-izinnya ada nggak semuanya? Ya, ini merupakan dasar aspek legal, dan ini juga harus dipenuhi, ya, dan ini harus dipenuhi karena kalau misalkan ini tidak dipenuhi akan mendatangkan sanksi, ya, akan mendapatkan sanksi hukum. Nah, ini aspek hukum. Makanya semua yang terkait dengan aspek hukum semua dilengkapi. Observasi, kita observasi. Punya nggak perusahaan punya ini? Nanti di bab khusus, ya, terkait dengan aspek hukum kita akan jelaskan apa saja legal formal yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Tugas teman-teman apa? Tugas teman-teman cuma memastikan teman-teman hafal atau tahu apa saja aspek formalnya. Lalu Anda tentang ada tidak. Maka kalau yang tidak ada bagaimana? Yang tidak ada bagaimana? Harus dilengkapi. Rekomendasinya begitu, harus dilengkapi. Kalau misalkan nggak terlalu banyak aspek formal atau aspek hukum yang masih nggak ada, maka tugasnya Anda sebagai peneliti adalah memberikan rekomendasi bahwa aspek hukum di bidang ini di aspek legal ini harus dilengkapi. Kalau misalkan harus berjalan, direkomendasikan, tetapi harus melengkapi aspek formal. Anda bisa merekomendasikan begitu di hasil rekomendasi dari sebuah studi kelayakan. Boleh, ya. Kalau nggak terlalu banyak boleh. Jangan tiba-tiba, oh syaratnya kurang 1, nggak boleh. Nggak bisa begitu, teman-teman. Ya, Anda boleh sebagai seorang observer itu memberikan rekomendasi untuk melengkapi sebuah syarat. Boleh begitu. Saya juga dulu pernah punya pengalaman begitu. Hanya ada kurang 1 syarat dari aspek formalnya, maka sebagai peneliti observer saya melakukan rekomendasi terhadap hasil studi kelayakan yang saya lakukan dengan memberikan rekomendasi. Boleh diteruskan usahanya, boleh berjalan asalkan dilengkapi syarat formalnya. Itu boleh begitu. Bisa dipahami, ya? Oke. Ada aspek formal, ada yang namanya aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran, dan berbagai macam aspek lainnya yang nantinya akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Jadi per aspek kita akan masuk di setiap pertemuan seperti halnya rencana studi yang sudah kita paparkan kepada teman-teman semuanya. Oke, poin yang ketiga, apa manfaatnya studi kelayakan bisnis? Yaitu menilai potensi keuntungan usaha. Kenapa kok dikatakan ini bisa dikatakan menilai keuntungan usaha? Di SKB, teman-teman semuanya, itu ada yang namanya aspek keuangan. Ya, di SKB itu nanti kita akan temukan aspek keuangan. Artinya kita meneliti usaha dari aspek keuangan.
ya, dari aspek modal. Nanti di situ kita akan menghitung payback period, ya, di aspek keuangan. Berapa lama kira-kira kalau misalkan perusahaan ini menginvestasikan uang dengan sejumlah tertentu, kira-kira baliknya kapan? Ini ada di aspek keuangan. Makanya di situ dikatakan di studi kelayakan bisnis ini kita bisa menilai potensi usaha. Lalu kita juga bisa menghitung return on investment juga di sebuah aspek keuangan. Ya, return on investment. Kira-kira kalau misalkan kan return on investment itu kan perhitungannya dalam bentuk persentase ya. Dengan persentase sekian, ROI-nya kalau misalkan di atas sekian persen, maka ini dikatakan usahanya layak. Kalau misalkan ada di sekian persen, usahanya dikatakan tidak layak. Nanti akan ada di aspek keuangan. Maka dari itu saya katakan bahwa studi kelayakan bisnis itu juga manfaatnya adalah untuk menilai potensi keuntungan sebuah usaha. Jadi pengusaha atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan itu bisa tahu, dipelajari. ROI-nya sekian persen. Payback periodenya sekian persen. Wah, menguntungkan nih buat saya. Ya. Tapi kalau misalkan payback periodenya lama banget, 10 tahun. Saya investasi 1 miliar, baliknya 10 tahun. Kira-kira menguntungkan atau tidak? Enggak. Ya. Anda bisa menilai atau memberikan rekomendasi kepada pengusaha yang menggunakan jasa Anda. Pak, jangan Pak. 1 miliar 10 tahun baliknya Pak, rugi Pak. Anda bisa mencari bidang-bidang usaha lain yang lebih memberikan keuntungan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, itu nanti fungsinya studi kelayakan bisnis teman-teman semuanya. Yang keempat, mengevaluasi peluang pasar. Ya, kenapa kok dikatakan di situ bisa kita mengevaluasi peluang pasar? Karena kita akan meneliti aspek pasar dan aspek pemasaran di situ ada. Lalu menentukan kebutuhan sumber daya. Ya, dari SKB itu atau studi kelayakan bisnis kita bisa menentukan berapa kebutuhan sumber daya kita. Karena di situ juga ada aspek manajemen dan aspek sumber daya manusia. Oke. Yang keenam, ini saya sambil lalu hapus dulu supaya teman-teman biar enak bacanya. Lalu yang keenam, meningkatkan efisiensi perencanaan usaha. Ya. Yang keenam, manfaat dari studi kelayakan bisnis adalah meningkatkan efisiensi perencanaan usaha. Yang ketujuh, mempermudah memperoleh pendanaan. Ya, di SKB itu kan ketahuan tadi ada keuangan. Kita bisa lihat modalnya berapa, kapitalnya perusahaan. Ya, cukup nggak? Kalau misalkan nggak cukup, ya dia bisa akan memberikan gambaran bagaimana terkait dengan perencanaan permodalan usahanya. Lalu yang kedelapan, menjamin kepatuhan terhadap aspek hukum. Jelas ya? Tadi yang di awal sudah saya sampaikan aspek formal. Ya, sebuah usaha itu pasti membutuhkan aspek formal. Ya, kalau tidak dipatuhi, maka akan didapatkan sanksi administratif dan sanksi hukum, sanksi pidana. Ya, maka ini bisa menjamin sebuah usaha itu mendapatkan kepastian hukum. Karena aspek formalnya harus benar-benar dilengkapi lebih dahulu teman-teman semuanya. Yang kesembilan, menilai dampak sosial dan lingkungan. Itu kita dapatkan juga di dalam sebuah studi kelayakan. Dan yang ke-10 yaitu meningkatkan peluang sebuah keberhasilan bisnis. Nah, ini teman-teman manfaat dari SKB. Ya, ada 10 poin yang menjadi manfaat dari sebuah studi kelayakan bisnis. Kira-kira ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjutkan di materi yang selanjutnya? Saya mau nanya Pak, untuk SKB ini sendiri waktu kapan yang tepat untuk pelaksanaan SKB ini? Apakah sebelum bisnis ini berjalan atau saat bisnis ini berjalan? Apakah ada keuntungan tertentu pada saat SKB ini dilakukan sebelum atau saat bisnis ini berjalan? Oke, pertanyaannya bagus sekali Mas Imroni ya. Jadi yang namanya SKB ini dibutuhkan pada saat kapan Pak? Apakah sebelum, apakah proses? Jadi SKB ini didasarkan kepada kebutuhan pengguna perusahaan. Kalau ini dibutuhkan pada saat di awal sebelum mendirikan perusahaan, maka ini bagus dilakukan sebelum mendirikan suatu usaha. Ya, jadi proses studi kelayakannya digunakan atau dilakukan pada saat sebelum proses pendirian usaha. Tapi kalau misalkan perusahaannya mau dikembangkan, Pak, berarti kan ada proses yang sudah berjalan. Ya, dikembangkan. Maka kebutuhannya kapan? Ya pada saat proses berjalan untuk pengembangan, untuk development. Ya, jadi tergantung bagaimana kebutuhan perusahaan, bagaimana kebutuhan dari pengguna dari studi kelayakan. Kapannya itu ditentukan di situ.
Jadi kalau misalkan proses sebelum mendirikan usaha, maka sebelum dia harus melakukan studi kelayakan. Ya. Kalau pada saat pengembangan, ya berarti ada proses yang berjalan, dilakukan pada saat proses berjalan sebuah usaha. Cocok untuk pengembangan gitu. Tapi kan usahanya udah jalan kan? Ya usahanya udah jalan. Jadi itu jawabannya Mas Burhan. Yang lainnya mungkin Julia, ada yang mau tanyakan? Ada? Ada? Gak ada? Ada? Rizal mau tanya sesuatu nggak Rizal dari SKB? Gak ada, Pak. Oke, gak ada. Oke, kalau nggak ada teman-teman semuanya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ya studi kelayakan bisnis. Sebelum saya tutup ya, saya ingin bertanya nih sama teman-teman. Karena kan tadi kan teman-teman ada yang mau tanyakan, nggak ada, berarti kan saya anggap ini sudah jelas teman-teman semuanya. Berarti saya kira giliran bertanya kepada teman-teman semuanya terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Oke. Tadi saya katakan bahwa yang namanya studi kelayakan bisnis ini tergantung. Kalau saya tanya nih sama teman-teman semuanya, apa beda informasi dan data? Sama nggak? Informasi dan data? Beda. Hah? Beda. Beda. Bedanya di mana? Silakan Mas Burhan. Dalam bentuk hasil akhirnya sih Pak. Mungkin data masih data mentah, sedangkan informasi itu analisis dari data tersebut menjadi hasil akhirnya dari data tersebut berbentuk informasi. Oke, jawabannya bagus. Jadi data ini bagian dari informasi, ya. Supaya Anda nggak bingung nih membedakannya. Data ini menjadi bagian dari informasi. Nah, pertanyaan kedua sekarang. Tadi saya juga katakan bahwa apakah semua informasi dan data itu bisa masuk atau digunakan dalam sebuah studi kelayakan? Jawabannya apa? Apakah semua data dan informasi bisa digunakan dalam sebuah studi kelayakan? Jawab. Bisa? Bisa? Kira-kira? Apakah semua informasi dan data itu bisa digunakan dalam sebuah studi kelayakan? Jawabannya? Tidak bisa. Bagus, jawabannya tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena kalau misalnya kita menganalisis sekarang, kita tidak membutuhkan data yang sudah 20 tahun yang lalu. Jadi kita butuh data yang terbaru dan terupdate. Oke, jawabannya bagus sekali. Jadi data itu ada syarat ketentuan berlakunya yang bisa kita pakai untuk sebuah studi kelayakan teman-teman semuanya. Ya, satu misalkan data harus update, betul ya? Nah itu makanya alasannya kenapa kok teman-teman pada saat skripsi nulis karya tulis teman-teman semuanya untuk tugas akhir ada batasan kajian empiris berapa tahun? Kajian empiris bahasanya? Ayo berapa tahun? Ambil penelitian berapa tahun? 5 tahun, betul. Kenapa kok tidak menggunakan yang 20 tahun? Jauh. Ya, karena sudah mungkin hasil penelitian sudah tidak relevan, terlalu jauh, makanya dibatasi penelitian itu paling tidak kajian empiris 5 tahun. Itu kenapa data, informasi yang nantinya digunakan sebagai penelitian itu harus update. Bisa dipahami ya? Oke. Pertanyaannya bagus, jawabannya bagus tadi. Terakhir pertanyaan dari saya. Ya. Tadi saya sebutkan ada beberapa aspek yang terkait dengan sebuah studi kelayakan bisnis, teman-teman semuanya. Ada yang bisa sebutin nggak? Tadi aspek-aspek apa saja yang sudah saya sampaikan? Silakan. Aspek apa saja tadi yang sudah saya sampaikan? Kita belum masuk ke per poin sih, tapi kan tadi sudah secara eksplisit sudah saya sampaikan aspek-aspeknya. Aspek apa saja tadi? Aspek hukum. Terus aspek pasar atau pemasaran, pasar dan pemasaran. Sorry. Aspek apa lagi? Aspek keuangan. Aspek apa lagi? Teknis. Aspek teknis. Aspek apa lagi? Sosial. Aspek sosial, budaya, ekonomi. Aspek apa lagi? Manajemen. Aspek manajemen sumber daya manusia. Ya. Jadi baca lagi ya, Mbak ya. Baca lagi supaya nanti lebih ingat lagi dengan aspek. Karena kan berhubungan erat itu. Kalau kita nggak hafal sama aspek-aspeknya, kita tidak akan bisa mengerjakan yang namanya membuat studi kelayakan bisnis. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Ya.
sebagai review kita mata kuliah studi kelayakan di pertemuan yang awal, kita tadi sudah belajar atau Anda sudah mendapatkan apa saja tadi? Satu, terkait dengan pengertian dan konsep bagaimana sebuah studi kelayakan. Sudah bisa ya sekarang ya? Oke. Yang kedua, kita belajar apa tadi? Terkait dengan resiko, ya, resiko. Lalu kita belajar apa tadi lagi yang sudah Anda dapatkan? Apa lagi? Ya, tadi aspek, lalu tujuan dan manfaat dari sebuah studi kelayakan ya. Dan yang selanjutnya apa lagi tadi? Apa yang menentukan besar kecilnya sebuah risiko, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Sebagai tugas di pekan yang akan datang, mohon saya minta teman-teman semuanya membaca dan membuat resume terkait dengan aspek-aspek di dalam sebuah studi kelayakan bisnis. Ya, di sebuah aspek semua studi kelayakan bisnis itu ada resume dan Anda lihat kira-kira indikator pentingnya apa sih yang teman-teman bisa teliti, yang bisa Anda observasi dan bisa Anda gunakan untuk membuat sebuah penelitian. Itu mohon dikerjakan, Anda lihat dan Anda tulis apa saja indikatornya supaya nanti kita di pertemuan yang akan datang lebih mudah dalam memahami sebuah aspek di dalam sebuah studi kelayakan bisnis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan siang pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, presensi nanti teman-teman seperti biasa bisa Anda scan barcode ya di presensi yang sudah disediakan. Mungkin itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman nanti bisa kontak saya melalui WhatsApp grupnya di kelas supaya teman-teman yang lain juga bisa mengikuti diskusi kita di WhatsApp grup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi di pekan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja yang saya lakukan pada mata kuliah studi kelayakan bisnis di program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama Kementerian Dikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL Dikti 7 Wilayah Jawa Timur serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, kepada rektor dan seluruh jajaran pimpinan serta sejawat dosen, juga mahasiswa yang berkontribusi pada pembuatan video pembelajaran ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat dan menjadi salah satu upaya saya dalam meningkatkan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Situbondo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.